Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, kawan-kawan? Alhamdulillah, baik ya. Oke, pada hari ini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, saya ingin mengecek kehadiran kalian semua. Apakah semua mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, saya ingin memberikan sedikit motivasi tentang ilmu. Jadi ilmu itu jangan jadikan sebagai objek hafalan, tetapi ilmu itu untuk memahami dan menuntaskan persoalan. Nah, seperti hari ini kita akan membahas tentang materi mawaris yang harus kita pahami untuk menuntaskan persoalan terkait pembagian harta waris. Oke, selanjutnya kalau boleh tahu, kemarin kita sudah mempelajari tentang apa, kawan-kawan? Kemarin kita sudah mempelajari tentang jinayah dan hikmahnya. Yang pertama, kita kemarin sudah membahas tentang apa? Pembunuhan. Iya, betul. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang penganiayaan. Yang ketiga, kisos. Yang keempat, diyat. Yang kelima, yaitu tentang kifarot. Oke, siapa yang masih ingat tentang penjelasan tentang kifarot? Ayo, coba siapa? Kifarat itu adalah denda yang harus dibayar karena telah melanggar suatu ketentuan syara. Oke, jadi kifarot dalam Kamus Al-Fiqhi karya Sa'di Abu Jayyab disebutkan bahwa makna kifarot itu sebagai berikut, yaitu tentang sesuatu yang dapat menutupi dari perbuatan dosa seperti bersedekah, berpuasa, dan lain-lain. Namun, kalau dalam bahasa Arab, kifarot itu berarti apa? Yaitu berarti menutupi. Betul. Selain menutupi apa? Yaitu menghapuskan atau membersihkan. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang materi mawaris. Sebelum kita mempelajarinya, saya akan menjelaskan tujuan kita mempelajari materi tersebut. Tujuannya yaitu satu, meyakini hikmah dan manfaat dari ketentuan syariat Islam tentang pembagian warisan. Kedua, proaktif dalam mempelajari ketentuan syariat Islam tentang pembagian warisan. Yang ketiga, yaitu menjadi teladan dalam bersikap sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan pembagian harta warisan. Kemudian yang keempat, yaitu berakhlak mulia dalam bertindak sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan pembagian harta warisan. Kemudian yang kelima, yaitu mampu menyusun ketentuan hukum waris. Dan yang keenam, mempresentasikan ketentuan-ketentuan hukum waris. Yang ketujuh, menghitung hasil praktik waris dalam masyarakat yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kemudian yang kedelapan, yaitu membuat laporan hitungan warisan
dan praktek yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang mawaris. Apa sih mawaris itu? Apakah ada yang mau menjelaskan? Oke, silahkan Mbak dijelaskan. Mawaris itu adalah tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Oke, betul ya penjelasannya. Tetapi lebih tepatnya bahwa pengertian ilmu mawaris itu kalau ditinjau dari segi bahasa, kata mawaris itu merupakan bentuk jamak dari kata miros, yang artinya apa? Yaitu harta yang diwariskan. Adapun makna istilahnya adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Kemudian selain itu, kata lain dari ilmu mawaris itu apa sih? Apakah ada yang tahu? Ilmu faraid, Bu. Iya, betul. Ilmu mawaris itu disebut juga dengan ilmu faraid. Kata faraid sendiri ditinjau dari bahasa merupakan bentuk jamak dari kata faridoh. Yang maknanya apa? Maknanya itu adalah ketentuan, bagian, dan ukuran. Bisa dikatakan juga bahwa ilmu faraid itu adalah disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan atau bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris. Kemudian, dalam berbagai referensi yang membahas tentang mawaris, dipaparkan bahwa rukun waris itu ada berapa sih? Rukunnya waris itu ada berapa? Rukun waris ada Iya. 3, Bu. Rukun waris itu ada 3. Yang pertama ada waris, kedua ada muwaris, yang ketiga ada maurus. Oke, selanjutnya kita membahas tentang hukum membagi harta warisan. Seorang muslim dituntut menjalankan syariat Islam sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian setiap muslim haruslah mentaati semua perintah ataupun larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai apa? Yaitu sebagai bukti konsistensinya memegang aturan-aturan syariat. Dan demikian halnya saat syariat Islam itu mengatur hal-hal yang terkait dengan pembagian harta waris, seorang muslim harus meresponnya dengan baik dan mematuhi aturan tersebut. Oke. Sekarang saya tanya, dalam surat apa dan juz berapa yang membahas tentang ketentuan hukum waris tersebut? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Mbak, silahkan dijelaskan. Di dalam surat apa? Dan juz Dalam Al-Quran surat dan An-Nisa ayat berapa? 14, Bu. Betul ya, dalam Quran surat An-Nisa ayat 14. Bagaimana Mbak bunyinya? Berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Artinya, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Quran Surat An-Nisa ayat 14. Oke, selanjutnya kita membahas tentang apa? Yaitu tentang hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan itu dibagikan. Oke, sekarang saya tanya,
ada berapa hal yang harus ditunaikan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum harta warisan itu dibagikan? Ada berapa coba? Ada 4. Oke, ya betul, ada 4. Apa saja Mbak 4 itu? 1. Zakat. 2. Biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan jenazah. 3. Hutang, jika mayat memiliki hutang. 4. Wasiat, jika mayat meninggalkan wasiat. Iya, betul. Yang pertama adalah zakat. Kalau harta yang ditinggalkan sudah saatnya dikeluarkan zakatnya, maka zakat harta tersebut harus dibayarkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan jenazah. Mulai dari membeli kain kafan, kemudian upah menggali kuburan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah hutang. Jika mayat memiliki hutang, maka hutangnya harus dibayar terlebih dahulu dengan harta warisan yang ditinggalkan. Dan yang terakhir yaitu keempat adalah wasiat. Jika mayat tersebut meninggalkan wasiat agar sebagian harta peninggalannya diberikan kepada orang lain, maka wasiat ini pun harus dilaksanakan. Oke, selanjutnya kita membahas tentang hukum mempelajari ilmu mawaris. Hukum mempelajari ilmu mawaris itu apa sih hukumnya? Hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Iya, hukum mempelajari ilmu mawaris itu adalah fardu kifayah. Jadi para ulama itu berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris itu hukumnya adalah fardu kifayah. Oke, sekarang saya tanya, fardu kifayah itu bagaimana? Ada yang ingin menjelaskan? Oke, silahkan. Fardu kifayah itu adalah jika telah ada sebagian kalangan yang mempelajari ilmu tersebut, maka kewajiban yang lain telah gugur. Iya Mbak, jadi fardu kifayah itu maksudnya jika telah ada sebagian kalangan yang mempelajari ilmu tersebut, maka kewajiban yang lain telah gugur. Akan tetapi, jika dalam satu daerah atau wilayah tak ada seorang pun yang mau mendalami ilmu waris tersebut, maka semua penduduk wilayah tersebut itu menanggung dosa. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita mempelajari tentang tujuan ilmu mawaris. Oke, saya tanya, tujuan mempelajari ilmu mawaris itu untuk apa? Untuk apa? Untuk memberikan solusi terhadap permasalahan seputar pembagian harta waris. Oke, betul. Salah satunya tujuan itu. Namun ada juga tujuan yang lainnya. Seperti apa? Yang pertama yaitu seperti memberikan pembelajaran bagi kaum muslimin agar apa? Agar bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam yang terkait dengan pembagian harta waris. Kemudian yang kedua yaitu memberikan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta waris yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu apa? Menyelamatkan harta benda si mayit hingga tidak diambil orang-orang yang zalim yang tidak berhak menerimanya. Oke,
selanjutnya kita membahas tentang apa? Tentang sumber hukum ilmu mawaris. Jadi sumber hukum ilmu mawaris itu terdapat dalam apa sih kawan-kawan? Sumbernya? Iya, betul. Salah satunya yaitu terdapat dalam Al-Quran. Jadi sumber hukum ilmu mawaris itu selain terdapat dalam Al-Quran, juga terdapat dalam Al-Hadis. Dan beberapa teks Al-Quran yang menjelaskan tentang ketentuan pembagian harta waris. Yang pertama dalam Quran surat apa? Surat An-Nisa. Iya. Yang pertama surat An-Nisa ayat yang ke-7. Yang kedua dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11 dan ke-12. Kemudian sedangkan teks hadis yang terkait dengan pembahasan warisan itu adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya, wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraid atau warisan dan ajarkanlah ilmu tersebut karena sesungguhnya ia merupakan setengah dari ilmu dan ia akan dilupakan. Dan ia merupakan ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Hadis riwayat siapa? Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, selanjutnya kita membahas tentang apa? Yaitu tentang kedudukan ilmu mawaris. Oke, sekarang saya tanya, apakah ilmu mawaris dalam Islam itu mempunyai kedudukan yang sangat penting atau tidak? Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Ya, silakan. Ilmu mawaris mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam karena menjadi solusi terkait pembagian harta waris. Iya, betul. Jadi ilmu mawaris itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Ia menjadi solusi efektif berbagai permasalahan umat terkait pembagian harta waris. Jadi, jika ilmu mawaris itu diterapkan secara baik, maka semua ahli waris akan mendapatkan haknya secara proporsional. Mereka tak akan dizalimi ataupun menzalimi. Karena apa? Karena telah dilaksanakan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang saya ingin kalian mengamati video lewat link yang sudah saya bagikan di WA grup kalian. Silahkan diamati videonya mulai sekarang. Oke, setelah kalian mengamati video tersebut, saya ingin membagi kalian menjadi 2 kelompok untuk berdiskusi, dan setelah itu hasilnya silahkan dipresentasikan. Dan saya bagikan LKPD-nya untuk kalian agar bisa menjawab permasalahan di lembar kerja tersebut. Oke, sekarang silahkan mulai untuk berdiskusi. Jika ada yang belum dimengerti, silahkan bertanya dan berdiskusi dengan sesama temannya atau langsung ditanyakan kepada saya. Oke, sudah selesai untuk diskusinya? Silahkan untuk perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Silahkan dimulai. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1.
Perbedaan antara waris, muwaris, dan maurus adalah sebagai berikut. Waris yaitu orang yang mendapatkan harta warisan. Muwaris yaitu orang yang telah meninggal dan mewariskan harta kepada ahli warisnya. Maurus yaitu harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah atau tajhiz al-janazah, pelunasan hutang mayit, dan pelaksanaan wasiat mayit. Kemudian, untuk seseorang yang berhak mendapatkan warisan karena salah satu dari 3 sebab, yaitu hubungan nasab atau hubungan darah, hubungan pernikahan, dan hubungan wala atau memperdekakan budak. Oke, berhubung waktu sudah hampir habis, untuk kelompok 2, silahkan presentasi minggu depan ya. Dan sebelum pertemuan pada hari ini ditutup, saya ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu bahwa mawaris itu adalah ilmu tentang pembagian apa? Harta, peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Yang memiliki 3 rukun apa saja? Yang pertama yaitu waris, yang kedua muwaris, dan yang ketiga yaitu maurus. Kemudian hukum membagi harta warisan itu dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 14. Dan hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan adalah apa saja? Yang pertama tadi adalah zakat. Kemudian yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan jenazah. Yang ketiga adalah hutang jika mayat tersebut memiliki hutang. Yang keempat adalah wasiat jika mayat tersebut meninggalkan wasiat. Kemudian untuk hukum mempelajari ilmu mawaris itu adalah apa hukumnya tadi? Yaitu fardu kifayah. Ya, betul. Selanjutnya untuk tujuan ilmu mawaris ada 3. Yang pertama memberikan pembelajaran bagi kaum muslimin agar bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam yang terkait dengan pembagian harta waris. Kemudian yang kedua, memberikan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta waris yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tadi apa? Yaitu menyelamatkan harta benda si mayit hingga tidak diambil oleh orang-orang yang zalim yang tidak berhak untuk menerimanya. Kemudian yaitu sumber hukum ilmu mawaris tadi di surat apa? Yaitu di surat An-Nisa ayat yang ke-7. Kemudian yang kedua, Quran surat An-Nisa ayat yang ke-11 dan 12. Ya. Yang ketiga apa? Yaitu sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terakhir, kedudukan ilmu mawaris. Ilmu mawaris itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Kenapa? Karena ia menjadi solusi yang efektif berbagai permasalahan umat terkait pembagian harta waris. Oke, dan untuk pertemuan selanjutnya kita masih mempelajari seputar materi mawaris terkait apa? Terkait sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan. Oke, dan untuk hari ini kita tutup pembelajaran dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.